di sebuah desa kecil yang terletak jauh di kaki bukit, hidup seorang kakek tua bernama Pak Widi. Rumahnya sederhana, terbuat dari kayu tua yang mulai lapuk dimakan waktu, dikelilingi oleh pepohonan hijau dan bunga-bunga liar. Meskipun rumahnya tampak sederhana, ia tidak merasa kekurangan. Ia memiliki kebahagiaan yang tidak bisa diukur dengan uang atau barang, yaitu teman-temannya, 3 ekor anjing yang ia selamatkan bertahun-tahun lalu. Pak Widi adalah seorang pria yang dikenal oleh penduduk desa sebagai orang yang baik hati. Meskipun usianya sudah uzur, ia tetap penuh semangat, bahkan lebih energik dari orang-orang muda yang ada di sekitarnya. Hanya saja, ia tak pernah menikah. Dan keluarganya sudah lama pergi merantau ke kota besar. Sejak itu, Pak Widi merasa hidupnya sepi, hingga pada suatu hari, takdir membawanya untuk bertemu dengan 3 ekor anjing yang akan mengubah hidupnya. Awal pertemuan dengan 3 anjing, kisah ketiga anjing itu dimulai 5 tahun lalu, pada pagi yang cerah namun penuh keheningan. Pak Widi sedang berjalan-jalan di pinggir hutan, menikmati udara segar yang mengalir lembut, ketika tiba-tiba ia mendengar suara desahan lemah. Suara itu sangat pelan, seolah-olah berasal dari makhluk yang sangat kecil dan rapuh. Penasaran, Pak Widi mengikuti suara itu hingga ia tiba di sebuah karung yang tergeletak di bawah semak-semak. Ketika ia membuka karung tersebut, matanya terbuka lebar karena terkejut. Di dalam karung itu ada 3 ekor anak anjing yang sangat kurus, kedinginan, dan lemah. Mereka tampak seperti baru beberapa hari dilahirkan, dengan mata yang masih tertutup rapat dan tubuh yang penuh luka ringan akibat gesekan dengan permukaan kasar. Semua tanda menunjukkan bahwa mereka telah dibuang dengan sengaja, ditinggalkan tanpa harapan di tengah hutan yang lebat. Mereka bukan hanya dibiarkan mati perlahan karena kelaparan dan kedinginan, tetapi juga telah menjadi korban ketidakpedulian manusia yang seharusnya melindungi mereka. Tanpa ragu, Pak Widi segera membawa anak-anak anjing itu pulang ke rumahnya. Ia menyelimuti mereka dengan kain hangat dan memberinya makan seadanya. Meskipun Pak Widi sudah tidak muda lagi dan kehidupannya sangat sederhana, hatinya dipenuhi rasa kasih sayang yang mendalam untuk makhluk hidup yang tak berdaya ini. Ia merawat mereka dengan sepenuh hati, memberi mereka tempat yang hangat di sudut rumahnya, dan memastikan mereka tidak kekurangan apapun. Ia memberi mereka nama. Chico, anak anjing jantan dengan bulu hitam pekat yang tampaknya paling berani dan paling energik di antara mereka. Sari, si betina dengan bulu putih kecoklatan yang selalu menunjukkan perhatian besar terhadap kedua temannya. Dan yang terakhir, Buto, seekor anjing besar yang terlihat lebih tenang dari yang lainnya. Meskipun tubuhnya besar dan kekar, Buto adalah sosok yang lembut, selalu melindungi teman-temannya dengan cara yang sangat bijaksana. Tumbuh bersama kakek Widi, hari-hari berlalu, dan anak-anak anjing itu tumbuh besar dengan sehat. Mereka tidak hanya menjadi teman Pak Widi, tetapi juga menjadi bagian dari hidupnya yang paling berharga. Setiap pagi, mereka akan bangun bersama Pak Widi, menemani dia di kebun dan menjaga rumahnya dari gangguan. Seringkali mereka terlihat bermain kejar-kejaran di halaman, melompat-lompat dengan riang, sementara Pak Widi duduk di beranda rumah, tersenyum melihat kebahagiaan mereka. Pak Widi tidak pernah merasa kesepian lagi. Ketiga anjing itu telah mengisi kekosongan dalam hidupnya. Mereka memberi kebahagiaan yang tak ternilai dengan kehadiran mereka yang setia. Meskipun tidak bisa berbicara, Pak Widi bisa merasakan perasaan mereka. Ketiganya sangat menghargai setiap perhatian yang diberikan. Mereka selalu duduk di sisi Pak Widi setiap malam,
menjaga dia saat tidur, dan tak pernah pergi jauh dari rumah. Keempatnya, Pak Widi dan 3 anjing itu menjalani kehidupan yang sederhana namun penuh dengan kebahagiaan. Namun, meskipun Pak Widi merasa sangat beruntung, ia sadar bahwa waktunya tidak akan lama lagi. Usianya yang semakin lanjut membuat tubuhnya semakin lemah. Setiap langkah terasa lebih berat, dan sesekali ia merasakan sakit di tubuhnya. Pak Widi tahu bahwa meskipun ia telah merawat ketiga anjing itu dengan sepenuh hati, ia tidak akan bisa terus menjaga mereka selamanya. Tetapi, ia tidak bisa meninggalkan mereka begitu saja. Ia ingin memastikan bahwa setelah kepergiannya, ketiga anjing itu akan tetap dirawat dengan penuh kasih sayang, sama seperti yang ia lakukan. Meninggalnya Pak Widi, pada suatu hari yang cerah, Pak Widi terjatuh di halaman rumahnya. Ia dibawa ke rumah sakit oleh tetangga-tetangganya, tetapi dokter mengatakan bahwa usianya sudah sangat tua dan kondisinya semakin memburuk. Ia hanya memiliki beberapa minggu lagi untuk hidup. Pak Widi tahu itu, dan meskipun merasa sangat sedih, ia tidak mengeluh. Ia hanya meminta satu hal, agar orang-orang di desanya merawat ketiga anjing itu setelah ia pergi. Ia ingin mereka tetap diberi kasih sayang, meskipun ia tak bisa lagi melakukannya. Hari itu datang juga. Pak Widi menghembuskan napas terakhirnya dengan tenang, dikelilingi oleh orang-orang yang mencintainya. Kabar kematiannya segera tersebar ke seluruh desa. Semua orang merasa sangat kehilangan, terutama para tetangga yang sering melihat Pak Widi dan anjing-anjingnya yang selalu setia bersamanya. Namun, yang lebih mengharukan lagi adalah apa yang terjadi setelah kepergian Pak Widi. 3 anjing yang menunggu, setelah pemakaman Pak Widi selesai, ketiga anjing itu kembali ke rumah mereka, seolah tak ada yang berubah. Namun, ada sesuatu yang terasa berbeda. Mereka tidak bermain seperti biasanya. Ciko yang selalu ceria, Sari yang lembut, dan Buto yang besar dan tenang tampak bingung dan cemas. Mereka berkeliling rumah, mencium setiap sudut, dan bahkan mencari-cari ke tempat tidur Pak Widi, seperti berharap ia akan muncul kembali. Hari demi hari berlalu, tetapi ketiga anjing itu tidak bisa melepaskan diri dari perasaan kehilangan yang mendalam. Mereka berhenti makan dan minum, hanya duduk diam di sekitar rumah, seringkali menatap jalanan seperti menunggu seseorang yang tidak pernah datang. Mereka tidak mau tidur di tempat tidur mereka. Mereka hanya duduk di depan pintu atau di bawah pohon besar di halaman, menunggu Pak Widi datang menjemput mereka seperti biasa. Pada hari keempat setelah kematian Pak Widi, Sari yang biasanya sangat aktif, tampak lemah dan tidak berdaya. Ia tidak bisa lagi berdiri tegak dan hanya terbaring di tanah, tampak sangat pucat dan lesu. Ciko dan Buto tetap berada di sisinya, menjaga Sari dengan penuh perhatian, meskipun mereka sendiri juga tampak sangat lelah. Semua orang di desa yang melihat itu merasa sangat terharu. Mereka datang untuk memberi makan dan merawat ketiga anjing itu, tetapi mereka tahu bahwa makanan dan perhatian tidak akan bisa menggantikan kehadiran Pak Widi. Pada pagi hari yang kelima setelah kepergian Pak Widi, Sari menghembuskan napas terakhirnya. Ia terbaring dengan tenang di samping makam Pak Widi, tepat di tempat yang selalu ia datangi setiap hari. Ciko dan Buto masih duduk di sampingnya, meskipun mereka juga mulai tampak semakin lemah. Warga desa yang menyaksikan pemandangan itu tidak bisa menahan air mata. Mereka tahu bahwa Sari telah merasakan kehilangan yang sangat mendalam. Kehilangan Pak Widi, orang yang telah merawatnya dengan penuh kasih sayang. Kehilangan yang tak tergantikan,
Kepergian Sari meninggalkan kesedihan yang mendalam di hati Chiko dan Buto. Mereka tidak pergi dari makam Pak Widi. Setiap hari, mereka akan duduk di sana, menghadap ke tanah tempat Pak Widi dimakamkan. Tak ada lagi keceriaan yang biasa mereka bawa, tak ada lagi permainan atau kegembiraan. Mereka hanya menunggu dengan tubuh yang semakin lemah. Pada hari ketujuh setelah Pak Widi meninggal, Buto yang besar dan kuat akhirnya jatuh terbaring di samping makam dengan tubuhnya yang sangat lemah. Tanpa ada yang tahu pasti kapan ia meninggal, namun yang jelas, Buto telah pergi mengikuti jejak Sari, sebuah kehilangan yang tak tergantikan. Kini, hanya tersisa Chiko, si anjing hitam yang setia. Ia tidak mau pergi dari makam Pak Widi. Setiap hari, ia duduk di sana, menatap tanah dengan penuh kesedihan. Ketiga anjing itu telah menunjukkan sebuah kesetiaan yang luar biasa. Mereka tidak hanya berjuang untuk bertahan hidup setelah dibuang, tetapi mereka juga menunjukkan betapa dalamnya ikatan mereka dengan Pak Widi, hingga mereka tidak bisa lagi hidup tanpa kehadiran orang yang telah memberikan mereka kesempatan untuk merasakan kasih sayang. Pada suatu pagi yang sepi, Chiko akhirnya juga terjatuh, terbaring di samping makam Pak Widi. Ia menghembuskan napas terakhirnya dengan tenang, seolah-olah ia tahu bahwa tugasnya telah selesai. Ia tidak perlu lagi menunggu, karena ia sudah kembali bersatu dengan orang yang sangat ia cintai. Kisah ketiga anjing yang setia ini menyebar ke seluruh desa dan bahkan ke desa-desa lain. Semua orang yang mendengar cerita ini merasa sangat terharu. 3 ekor anjing yang dulunya dibuang begitu saja, kini mengajarkan kita semua tentang arti kesetiaan yang sejati, cinta yang tulus, dan pengorbanan tanpa syarat. Ketiga anjing itu telah mengajari dunia bahwa kasih sayang tidak mengenal batas, dan bahkan makhluk yang dianggap rendah pun bisa memiliki cinta yang begitu dalam. Mereka telah menunjukkan kepada kita semua bahwa cinta sejati tidak pernah mati, bahkan setelah perpisahan yang paling dalam sekalipun.